Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrul Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 5A akan menyampaikan learning journal pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI. Nah, pada pertemuan ke-11 ini beliau, Pak Adi itu tidak masuk karena sudah memberikan tugas kepada kami para mahasiswanya untuk membuat proposal film, di mana kita akan membuat film, entah itu film dokumenter ataupun film fiksi, di mana dua pilihan film tersebut itu menjadi tugas akhir daripada keluaran perkuliahan dari mata kuliah teknik produksi film. Nah, saya di kelas saya itu ada, di kelas A tentunya ada 3 kelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 10-11 orang. Nah, kebetulan saya di kelompok 2 dan isi daripada kelompok 2 itu adalah teman-teman saya sendiri, di mana itu di kelas BKI 5A tentunya, dan itu menurut saya sangat memudahkan sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk membuat film nanti. Meskipun ada dua orang tambahan dari kelas B, dari kelas BKI 5A, dari kelas BKI 5B yang menjadi anggota kelompok di kelompok 2, dimana memang pada dasarnya di kelompok 2 itu banyaknya adalah, bukan banyaknya tapi semuanya itu adalah dari kelas BKI 5A. Nah, tentunya menurut saya ini bisa menjadi sinergi yang baik ke depannya dalam membuat film. Nah, tentunya Pak Adi itu memberikan beberapa peraturan dalam membuat film, di mana setiap anggota di dalam kelompok tersebut itu harus berperan penting gitu, harus berperan, entah itu dia sebagai kameramen kah, editor, narator, penyunting suara dan sebagainya, di mana memang fungsi dari mahasiswa ketika nanti membuat film itu benar diterapkan gitu. Ketika di kelas itu mereka learning journal pun bisa, otomatis membuat film pun kita harus bisa gitu, karena semuanya belajar. Dan ini adalah salah satu tantangan juga untuk saya dan teman-teman semua untuk membuat film gitu. Nah, tentunya dari kami kelompok 2 itu membahas tentang bukan cara membuat, tapi akan membahas tentang film dokumenter, yaitu dengan dimana isinya itu tentang keragaman agama di Banten, entah itu dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, dimana latar belakang daripada ajaran-ajaran yang ada di Banten, agama-agama yang ada di Banten itu bukanlah Islam saja, meskipun Islam adalah agama yang mayoritas dan juga besar di provinsi Banten ini. Nah, ketika kita sudah membuat kelompok, itu pertama kita membahas bagaimana kita akan membuat filmnya, dan kita memilih film dokumenter karena sebetulnya kita juga sempat berpikir bahwa film fiksi atau dokumenter itu lebih mudah atau lebih sulit yang mana gitu, dan ternyata teman-teman juga setuju menggunakan film dokumenter. Sepertinya ini lebih menarik dan juga lebih real gitu. Dan ketika film fiksi itu teman-teman akan berpikir jauh lebih banyak, jauh lebih luas lagi untuk bagaimana ketika nanti berperan sebagai seseorang kah, si A, B, C dan sebagainya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ditambah memang sibukan kami di anggota kelompok 2 ini adalah sebagai salah satu abdi negara gitu, bagian dari negara kita, yaitu anggota KPPS Pilkada gitu. Nah, jadi kita sudah melakukan 1 kali diskusi di mana kita akan shoot di gereja, lalu di patekong atau pura, wihara dan sebagainya, serta masjid tentunya. Itu kita akan menelusuri bahwa bagaimana bangunan-bangunan tersebut ada, dan ajaran agama tersebut bisa hadir di sekitar kita, tentunya di Provinsi Banten, yang memang itu adalah salah satu pengetahuan yang menurut saya itu perlu kita ketahui gitu. Apalagi saya yang berdomisili di luar Banten, di Jawa Barat, itu terkenalnya Banten itu adalah sebagai kotanya santri gitu. Namun ternyata di Banten juga ada beberapa bangunan-bangunan yang memang notabene bukan Islam, itu bersejarah sekali gitu. Meskipun pada dasarnya
saya pribadi juga lebih lebih ingin mendalami bagaimana sih sejarah kebudayaan Islam di Banten. Namun tentunya ini adalah film dokumenter, jadi dan saya pun ingin mengetahui selain dari Islam ataupun masjid itu bagaimana perkembangan agama-agama lain di Banten. Nah, tentunya saya berperan nanti sebagai editor dan juga kameramen, dan teman-teman yang lain pun sudah terbagi job desk-nya sesuai dengan apa yang mereka kuasai gitu. Meskipun memang semuanya belum pernah menjadi anggota ataupun di divisi itulah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa belajar gitu. Nah, di di pembuatan film nanti sepertinya di dalam proposal itu film fiksi dan film dokumenter itu memang dasarnya hampir sama, cuman yang berbeda itu adalah bagaimana gaya film dokumenter tersebut dan juga mazhab apa yang dipakai dalam film dokumenter tersebut. Dan bisa juga kita membuat naskah atau tidak gitu, karena kalau film fiksi itu betul-betul membuat naskah, dan film dokumenter pun itu bisa menggunakan naskah, entah itu template pertanyaan kah yang akan ditanya kepada narasumber setempat ataupun sebagai narator gitu, sebagai pengisi suara ketika ada footage tentang bangunan-bangunan atau sejarah yang ada di agama-agama tertentu. Nah, tentunya kami juga menggunakan gaya film dokumenter dengan gayanya itu ya observatory dan juga partisipan, di mana kita mengamati, meneliti dan juga ikut serta gitu, menceritakan ataupun menjelaskan bagaimana sejarah daripada agama itu tersebut yang dilatar belakangi oleh narasumber yang ada gitu. Dan menurut saya ini mazhab filmnya adalah realis gitu, dimana ya memang ini sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada di lapangan gitu. Karena ini dari beberapa tempat itu memang kita bertanya kepada ahlinya ataupun kepada yang memang bisa menjelaskan di bidangnya, entah itu sebagai penunggu di gereja kah, di wihara ataupun di masjid itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan film dokumenter dari kami, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi teman-teman dan sesuai dengan POV teman-teman, karena POV dari teman-teman ataupun saya itu akan berbeda, dan mudah-mudahan sesuai dengan POV teman-teman penonton, di mana ini akan menambah wawasan kita semua bahwa di Banten itu bukan hanya Islam saja yang besar, namun agama-agama yang lain yang ada di Indonesia juga bisa besar di lingkungan mayoritas Islam. Jadi tetap toleransi satu sama lain, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Terima kasih, saya Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.